Semoga yang subscribe diberikan rezeki melimpah dari arah tak terduga. Dan yang like komen, dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang pria bernama Jaka. Jaka dikenal sebagai pria sederhana yang hidup dari bercocok tanam. Namun, musim-musim yang sulit membuat panennya selalu gagal dan hutang-hutang mulai menumpuk. Kesulitan hidup membuat Jaka semakin tertekan dan harapan untuk memperbaiki nasibnya semakin tipis. Suatu malam, Jaka duduk sendirian di depan rumahnya, merenungi nasibnya yang malang. Di kejauhan, terdengar sayup-sayup suara angin yang berhembus melalui pepohonan, menciptakan suasana yang mencekam. Di tengah keputusasaannya, seorang tetangga tua yang bijak, Mbah Suro, menghampiri dan duduk di sampingnya. "Jaka, aku tahu apa yang kau rasakan," ujar Mbah Suro dengan suara rendah namun tegas. "Ada cara untuk keluar dari kemiskinan ini, tapi kau harus siap dengan segala konsekuensinya." Jaka menoleh, menatap Mbah Suro dengan penuh harap. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Mbah Suro menatap Jaka dengan mata tajam. "Ada sebuah tempat di ujung hutan ini, di mana orang-orang pergi untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Tapi ingat, Jaka, setiap kekayaan yang diperoleh dari sana selalu ada harganya." Jaka merasa tertarik, meskipun ia tahu bahwa hutan itu terkenal dengan cerita-cerita mistis dan menyeramkan. Desas-desus tentang pesugihan dan makhluk gaib yang mendiami hutan itu sering terdengar di desa. Tetapi Jaka tak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. "Bagaimana aku bisa ke sana, Mbah?" tanya Jaka, hatinya penuh kebimbangan. Mbah Suro menghela napas panjang, seolah ragu-ragu untuk melanjutkan. "Besok malam, saat bulan purnama, pergilah ke ujung hutan. Kau akan menemukan sebuah pohon besar yang telah tua. Di bawah akar pohon itulah, kau akan bertemu dengan sosok yang bisa memberikan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, apapun yang kau minta, kau harus siap membayar dengan sesuatu yang sama berharganya." Malam berikutnya, Jaka memutuskan untuk mengikuti saran Mbah Suro. Dengan tekad yang bulat, ia memasuki hutan yang gelap dan suram. Angin malam berhembus dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar di tanah seakan menjadi penjaga rahasia gelap di dalamnya. Setelah berjalan cukup jauh, Jaka akhirnya menemukan pohon besar seperti yang dijelaskan oleh Mbah Suro. Pohon itu tampak sangat tua, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti tangan-tangan yang ingin merenggut siapapun yang mendekat. Di bawah sinar bulan purnama yang temaram, Jaka melihat sebuah bayangan bergerak di sekitar akar pohon. Bayangan itu muncul semakin jelas, berbentuk seperti seorang lelaki tua dengan wajah yang tertutup oleh kerudung hitam. Matanya yang bersinar merah menatap Jaka dengan tajam. "Kau datang untuk mencari kekayaan?" tanya sosok itu dengan suara serak. Jaka, meskipun gemetar, mengangguk. "Aku butuh kekayaan untuk menyelamatkan hidupku dan keluargaku." Sosok itu tertawa pelan. "Kekayaan bisa kuberikan padamu, tapi setiap kekayaan datang dengan harga yang mahal. Apakah kau siap?" Jaka merasa ragu sejenak, namun kemudian mengangguk. "Aku siap." Sosok itu kemudian memberikan Jaka sebuah kantong kecil yang tampak biasa saja. "Isi kantong ini adalah bibit-bibit pesugihan. Tanam di halaman rumahmu dan sirami dengan air hujan pertama yang jatuh setelah kau menanamnya. Dalam waktu singkat, kau akan melihat kekayaan mengalir kepadamu. Tapi ingat, Jaka, kau harus memberi makan bibit itu setiap malam dengan sesuatu yang bernyawa. Jika tidak, kekayaanmu akan berubah menjadi kutukan." Jaka mengambil kantong itu dan segera bergegas pulang. Keesokan harinya, ia menanam bibit tersebut di halaman rumahnya, seperti yang diperintahkan. Malam itu juga hujan turun dengan deras,
seolah langit merestui niat Jaka. Tak butuh waktu lama, Jaka mulai melihat perubahan. Tanaman yang ditanamnya tumbuh dengan cepat dan di bawahnya muncul emas dan perhiasan yang tak terhitung jumlahnya. Kekayaan Jaka bertambah dengan pesat, dan dalam waktu singkat, ia menjadi orang terkaya di desanya. Namun, seiring dengan bertambahnya kekayaan, tanaman itu juga semakin tumbuh besar dan rakus. Jaka harus terus memberikan hewan-hewan ternaknya sebagai makanan untuk tanaman itu. Tapi tanaman tersebut terus meminta lebih, sampai akhirnya Jaka kehabisan hewan untuk diberi makan. Ketakutan mulai merayapi Jaka. Ia sadar bahwa ia terjebak dalam perjanjian yang mengerikan. Suatu malam, saat ia tak lagi memiliki hewan untuk diberi makan, tanaman itu mulai merambat ke rumahnya, mencari korban lain untuk disantap. Jaka yang putus asa akhirnya menyadari bahwa tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan tanaman itu. Di malam yang mencekam itu, Jaka merasakan akar-akar tanaman melilit kakinya, menariknya ke dalam tanah. Ia berusaha melawan, namun kekuatan tanaman itu terlalu besar. Dengan teriakan yang terakhir, Jaka ditarik masuk ke dalam tanah oleh tanaman yang dulu ia anggap sebagai sumber kekayaan. Desa pun kembali tenang, namun rumah Jaka berubah menjadi reruntuhan yang penuh dengan akar-akar tanaman yang tak henti-hentinya merambat. Masyarakat desa yang mengetahui kisah Jaka menjauh dari tempat itu dan membiarkan rumah tersebut terbengkalai. Cerita tentang Jaka menjadi legenda di desa tersebut sebagai peringatan bagi siapapun yang berani mencoba jalan pesugihan. Kekayaan yang datang dari jalan tersebut selalu datang dengan harga yang tak terduga, dan siapapun yang mencarinya akan terjerat dalam kutukan yang abadi. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar atau berbau mistis selalu memiliki konsekuensi yang berat dan seringkali berakhir tragis.